Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, tawakal kepada Allah akan membuat seorang hamba senantiasa mendapatkan keberanian dalam segala urusannya. Dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan menjadi seorang yang pengecut. Kemudian seorang hamba apabila dia bertawakal kepada Allah, apabila dia sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, akan Allah berikan kepadanya hati yang kokoh, hati yang kuat. Dia tersebut bersandar kepada Allah yang Maha Kuat, sehingga dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Umar ibnu Abdul Aziz, bahwasanya beliau mengatakan, "Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Umar ibnu Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang terkenal dengan kekuasaan dan kekuatannya. Beliau mengatakan, kalau kalian ingin menjadi manusia yang paling kuat, ingin hati kalian kokoh dan tetap teguh di atas agama Allah, senantiasalah bertawakal kepada Allah. Apapun yang kalian lakukan, lakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita jelaskan apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad. Mereka bertawakal kepada Allah. Begitu juga kejadian yang terjadi kepada Nabi kita Musa alaihi salam ketika beliau dan kaumnya diburu dan dikejar oleh tentara Fir'aun yang lengkap dengan senjatanya, yang lengkap dengan kendaraannya. Ya, maka qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka kaum Nabi Musa mengatakan ketika mereka diburu oleh tentara yang lengkap, dikejar, apa kata kaum Nabi Musa? Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap, kita akan didapatkan, kita akan dibantai oleh tentara Fir'aun. Akan tetapi dengan keimanan yang kuat, dengan akidah yang kokoh, dengan hati yang mantap, dengan tawakal yang penuh kepada Allah, dengan hatinya yang disandarkan dengan sepenuhnya kepada Allah, Nabi Musa dengan sigap mengatakan, kalla, tidak mungkin. Coba lihat, beliau mengatakan kalla, tidak akan pernah. Begitu mantap keyakinannya kepada Allah. Padahal mereka di belakang sedang dikejar oleh tentara Fir'aun. Kalla, inna ma'aya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku sayahdin, yang akan memberikan petunjuk dan akan memberikan pertolongan. Dan apa yang terjadi? Suatu yang mungkin tidak terlintas oleh akal kita, oleh pikiran kita terjadi. Lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang dengan mudah ditundukkan oleh Allah. Kalau pertolongan Allah itu sudah datang kepada seorang hamba, dan pertolongan itu sekali lagi kita katakan datang dengan tawakal. Dengan tawakalnya seorang hamba, Allah berikan pertolongan. Sebagaimana yang kita jelaskan dalam cerita Nabi Musa, dengan mudah Allah Subhanahu wa taala membelah laut sehingga laut tersebut menjadi tunduk dan bisa digunakan oleh Nabi Musa dan pengikutnya untuk berjalan, dan mereka akhirnya selamat. Sedangkan Firaun dan bala tentaranya yang lengkap dengan senjata dan kendaraan yang kuat, Allah tenggelamkan. Begitulah Allah selalu memberikan kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah jamin rezekinya. Tentunya tawakal yang benar, bukan tawakal seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, tawakal yang diiringi dengan usaha dan melakukan sebab-sebab datangnya rezeki.
Apabila dia sudah lakukan, dia sudah bekerja, berusaha, banting tulang, kuras keringat, kemudian dia mantapkan hatinya diiringi dengan tawakal kepada Allah, maka Allah akan jamin rezekinya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari jalan sahabat Rasulullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Bagaimana sebenarnya tawakal? Harus ada dua unsur yang telah kita sebutkan tadi. Ya, harus hanya bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, tidak bertawakal, tidak menyandarkan kepada makhluk yang lemah, kemudian diikuti dengan usaha. Itulah tawakal yang sebenarnya. Diikuti dengan usaha dan sandarkan diri hanya kepada Allah, Zat yang maha kuat, yang maha sanggup memberikan pertolongan kepada para hambanya. Apa yang akan terjadi kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya? La razaqakum kama yarzuqut tayr, maka pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung yaghdu khimasan, pada pagi harinya dia terbang dari sarangnya, dia terbang dari tempat dia tinggal dengan khimasan, dengan perut yang lapar, dengan perut yang kosong. Kemudian karena dia berusaha, karena dia keluar, karena dia bekerja, karena dia pergi meninggalkan rumahnya dan berjalan di bumi Allah ini, terbang untuk mencari menjemput rezekinya, ya, yaghdu yaruhu bitanan. Kemudian pada sore harinya dia pulang. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Pagi hari dia keluar dengan lapar, kemudian rezekinya Allah berikan. Sore harinya dia pulang dengan perut kenyang, kemudian dengan membawa makanan karena dia mau berusaha. Begitulah seorang mukmin, ketika dia berusaha dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya pintu rezeki. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi, ya, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan, akan menyelesaikan perkaranya. Dan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah semata. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta dan Allah menyenangi orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah semata. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah jelas bagi kita bahwasanya tawakal adalah suatu ibadah hati yang harus dan wajib kita lakukan hanya kepada Allah semata. Apabila ibadah ini, apabila tawakal ini kita berikan kepada selain Allah, kita bertawakal kepada makhluk yang lemah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka kita telah jatuh kepada perbuatan syirik. Dia akan menjadi syirik besar apabila kita bertawakal kepada makhluk dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Memberikan keturunan, memberikan rezeki, menyembuhkan, ini adalah perkara-perkara yang hanya disanggupi oleh Allah. Kalau kita bersandar kepada makhluk dalam perkara-perkara ini, maka kita telah jatuh kepada kesyirikan. Kesimpulannya, tawakal adalah ibadah yang sangat penting. Apabila diberikan kepada selain Allah, dia akan menjadi perbuatan syirik yang akan mendatangkan bencana dan siksaan Allah. Na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Ya, baik sahabat kaum muslim dan sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama. Itu tandanya kita harus kita cukupkan sampai kita cukupkan sampai saat ini untuk pertemuan kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ali Masnur, jazakallah khairan Ustadz. Ya, sahabat kaum muslim, perlu kita ketahui ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan rezeki kepada kita, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan rasa keberanian kepada kita dan ketenangan. Dan perlu juga kita ingat, usaha tanpa tawakal adalah sebuah kesombongan, dan tawakal tanpa usaha adalah sebuah kebodohan, dan tawakal kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Al-Amwa yang telah mendukung program kita ini berupa pakaian koko. Ya, sahabat kaum muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda hari ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus kajian kitab tauhid setiap hari Senin pukul 14.30 sampai dengan 15.30 tentunya hanya di Salam TV Sahabat Program Muslim. Saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.